Walaupun manusia itu digambarkan sebagai bejana tanah liat, tapi kalau nggak ada minyaknya, berarti belum ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nggak mungkin orang itu akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini saya nggak khotbah, tapi saya mau berbagi apa yang saya alami, yang saya rasakan, dan saya rindukan. Semua menikmati hal yang sama yang saya boleh dapatkan dari Tuhan. Tetapi ini merupakan hal yang akan mengubah gaya hidup setiap kita. Kenapa mengubah? Ya, oleh karena ada sesuatu yang perlu kita tambahkan di dalam keberadaan kita di gereja ini yang dikenal dengan DNA, yaitu pray, praise, and worship. Saya rindu untuk membagikannya dengan lebih detail sehingga kalau saudara ternyata belum sampai ke sana, boleh hari ini untuk membawa pulang berkat itu dan dikerjakan, dan saya yakin kita akan mendapatkan berkat yang terindah yang datang daripada Allah kita yang hidup. Topiknya mengenai menyalakan api. Ini merupakan respon ya daripada kita yang akan kita kerjakan menanggapi visi yang mana Tuhan berikan melalui menara doa yang ada di SICC. Bapak Gembala Pembina kita menekankan pentingnya untuk menyalakan api doa, pujian, dan penyembahan. Seperti apakah itu? Maka kita akan simak bersama-sama dan kita akan renungkan di dalam hidup setiap kita. Gambar pertama adalah gambar tentang pelita. Pelita ini terdiri dari bejana tanah liat, ada minyak di situ, ada sumbu dan ada api yang menyala. Saudara, melalui gambar ini saya mencoba untuk menganalogikan dengan kehidupan kita. Bejana tanah liat itu menggambarkan bahwa gambaran fisik kita, kehidupan setiap kita di hadapan Tuhan. Seperti tanah liat dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, maka kita melihat manusia semuanya itu seperti bejana tanah liat. Tetapi dari gambar yang tadi kita lihat itu ada minyak. Minyak itu melambangkan akan Roh Kudus. Sesungguhnya ini merupakan gambaran kehidupan dari seseorang yang di dalam dirinya ya sudah bekerja yang namanya Roh Kudus. Minyak itu yang membuat kita, saudara dan saya ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun manusia itu digambarkan sebagai bejana tanah liat, tapi kalau nggak ada minyaknya, berarti belum ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tidak mungkin orang itu akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang-orang di luar, termasuk majikan saudara, semuanya boleh digambarkan sebagai bejana tanah liat. Tetapi karena belum ada minyaknya, maka mereka belum percaya. Nah, inilah yang perlu untuk kita pahami bahwa saudara dan saya yang ada di ruangan ini, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu gambaran daripada bejana tanah liat yang berisi dengan minyak. Tetapi gambar yang kita lihat tadi itu ada sumbunya. Sumbu di sini sebetulnya menggambarkan bagaimana bejana tanah liat itu hanya siap dipakai kalau ada minyaknya dan sumbunya menyala. Kalau sumbunya enggak menyala, masih baru, karena sumbu itu kalau masih baru kelihatan kan, kalau sudah bekas dipakai, welek kan. Iya, ternyata
Pelita tadi pada waktu masih belum menyala sumbunya, ditaruh di etalase toko lah, itu jadi ya barang yang sedang dijual mungkin saudara dan saya bisa beli. Tetapi kalau sudah menyala, siap untuk dinyalakan, maka itu gambaran Roma 12 ayat 1 yang berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini gambaran bejana tanah liat yang berisi minyak. Gambaran orang percaya yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mau memberikan sumbu kehidupannya untuk dipersembahkan dan dipakai oleh Tuhan. Nah, dari ilustrasi inilah pada saat sumbu itu ketemu dengan api, dan api ini datangnya daripada Roh Allah itu sendiri yang menyambar dan membuat sumbu tadi terbakar, maka barulah terang itu bernyala. Kalau seandainya belum menyala, artinya belum terbakar, belum bertemu dengan Roh Kudus, maka itu masih dalam keadaan sedang dipersiapkan. Dan pada waktu menyala itu gambaran bahwa harga yang kita bayar karena kita rela melakukan sesuatu. Kita sedang menyalakan api di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menyalakan api di 18 distrik di Hong Kong. Kalau saudara tinggal di Hong Kong ini, coba cari tinggalnya, alamatnya di mana, maka cocokkan dengan apa yang ada di pintu keluar ini maupun di kaca sana, saudara termasuk distrik mana, dan kalau saudara mau bergabung menyalakan api, doa, pujian, dan penyembahan, ayo daftarkan. Kita akan memulai segera. Malam ini pada waktu semuanya sudah terdaftar dengan baik, maka kita akan bikin satu kegerakan. Kegerakan yang akan membuat seluruh distrik tadi menyala. Seperti apakah yang dimaksud dengan menyalakan api, doa, pujian, dan penyembahan ini? Ya, kita perlu untuk melihat bagaimana pola kerja Tuhan. Tuhan itu melihat bukan yang dilihat oleh mata, tetapi melihat hati. Jadi sesuatu yang tersembunyi dalam hati mungkin orang lain nggak lihat, tetapi di mata Tuhan itu akan terbuka. Lebih baik kita membuat Tuhan itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Kerinduan kita untuk ambil bagian, pasti Dia akan mengajar, pasti Dia akan menuntun, pasti Dia akan membawa kita kepada satu gaya hidup. Gaya hidup manusia yang ada di GBI Hong Kong ini, yang tergabung di dalam keluarga ilahi, yang mana akan siap menyalakan api doa, pujian, dan penyembahan. Konsep menyala tadi adalah waktu sumbu bertemu dengan api. Ini nggak boleh ditinggal. Saat sumbu ketemu dengan api dan menyala, kalau nggak ada minyaknya ya sebentar lagi habis kan. Tapi kalau ada minyaknya akan terus menyala sepanjang minyak itu masih ada. Nah, pengertian daripada menyala di sini adalah gambaran kalau doa, pujian, dan penyembahan kita yang kita persembahkan melalui bejana tanah liat, yaitu kehidupan kita, kerelaan kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan yang sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki, itu baru akan membuat api itu nyala. Saya coba ilustrasikan dengan sebuah peristiwa. Kalau di sebuah hutan, mungkin baru beberapa semak terbakar. Apinya kecil kalau di hutan. Tetapi kalau dibiarkan, api itu bahasa Perancisnya merantak. Api itu akan terus menjalar, menyambar yang kiri dan kanannya. Sehingga akhirnya hutan itu terbakar. Bahkan sebuah bukit pun bisa akan ludes, saudara.
pernah dilihat yang seperti itu berulang kali dan sebentar lagi musim panas kita akan bisa melihatnya. Oleh karena itu saya cuma mengimani begini, kalau api itu mulai menyala dari kalian, mungkin satu distrik cuma ada satu orang, bingung, satu distrik kok satu orang, mungkin saja. Tapi kalau apimu menyala, maka 18 distrik itu akan semuanya menyala. Apa enggak kebakar? Yang dibakar mana Hongkong? Ya, tapi dibakar oleh kasih daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Pasti dampaknya beda. Pasti akan beda. Kita teruskan sekarang. Bagaimana doa kita? Doa kita itu bisa merupakan gambaran bagian daripada kehidupan kita untuk menyalakan api. Saudara, kalau berdoa, di mana doa kita ini doa yang menyentuh hatinya Tuhan, baru ada nyala melalui doa itu. Sehingga bagaimana bisa mendapatkan nyala itu bekerja dalam hidup doa kita, maka kita harus mendekat. Ya, mendekat kepada nyala api. Berarti saudara dan saya melalui doa itu membangun kedekatan dengan Tuhan. Membangun kedekatan dengan Tuhan. Saudara, saya coba bawa saudara untuk mendapatkan gambaran. Ya. Seperti apakah doa yang dekat dengan Tuhan? Pada waktu kita melihat pergaulan manusia, kita akan menemukan ada orang yang sedang dekat. Ya. Maka posisinya berbicara, gestur tubuhnya waktu sedang berbicara, isi pembicaraannya pasti berbeda. Pasti. Saudara walaupun punya majikan di rumah, belum tentu lo dekat. Kalau ngomong sama majikan kadang-kadang sampai gemeter-gemeter, ya kan? Takut kalau salah nangkep nanti salah dimarahin, bisa. Tapi kalau yang dekat, ya, beda. Dan dalam hal ini saya coba contohkan. Sesungguhnya salah lagi ini pakai PowerPoint. Pagi salah, siang salah. Berarti berkatnya luar biasa untuk anak-anak ibadah. Ya. Baik. Di dalam Alkitab itu tercatat ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan pada waktu Allah itu ingin melakukan sesuatu, dia tuh bergumam demikian. Bergumam tuh seperti ngomong sama dia, apakah aku gak akan memberitahukan dia apa yang akan aku kerjakan di Sodom dan Gomora? Nangkap saudara? Siapa itu? Abraham. Begitu dekatnya Allah. Sampai apa yang dia akan kerjakan ngomong. Dari situ kita akan melihat betapa dekatnya Abraham itu dengan Allah. Sesuatu yang berbeda. Yang akan nampak pada waktu Abraham berkomunikasi dengan Allahnya. Betul? Apa yang dikatakan Musa? Jikalau engkau enggak berjalan bersamaku, aku enggak akan melangkah. Betul? Itu gambaran kedekatan. Sementara saudara dan saya memanggil Allah kita itu Bapa. Renungkan sejenak. Kalau manggil Bapak harusnya deket dong sama Bapak. Itu akan terbaca daripada doa kita. Apa yang kita katakan kepada Bapak. Apa yang kita komunikasikan melalui doa kita. Itu akan menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau saudara doanya cuma sehari 3 kali, 5 kali karena bangun tidur dan mau tidur. Apakah itu menunjukkan kedekatan? Enggak. Coba temukan biasanya isi doa kita itu kayak apa. Tuhan jagai pacarku, Tuhan. Di kampung itu banyak teman yang cantik-cantik. Butakan matanya Tuhan.
Wah, kadang-kadang pakai supaya nggak lihat lagi. Saya nggak bicara tentang agama. Semua agama akan mengajarkan kita mendekat sama Allah. Tapi saya ingin membuktikan pada saudara, dekatkah kita dengan Allah kita? Sehingga kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita. Waktu menghadapi majikan yang mungkin sulit untuk diperkatakan. Mungkin daging saudara udah berontak. Aku yang ngasih notis atau lebih bagus tak terminate aja gitu. Tetapi kalau doa saudara berkata, aku menantikan Engkau Tuhan. Engkau berkata aku tinggal akan ku pergi. Kalau Engkau tuh suruh aku tinggal di sini terus sampai selesai kontrak, akan ku selesaikan. Tapi aku minta jiwanya diselamatkan. Itu doa yang berbeda, saudara. Itu doanya orang yang dekat sama Tuhan. Yang ngerti apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Udah mulai ketemu doanya seperti apa? Siapa yang mau berubah doanya? Malu-malu, gak usah malu-malu. Yang angkatnya tinggi-tinggi, kalau perlu doa, dua tangan diangkat. Aku nih kalau doa keterlaluan Tuhan, mikiri diriku sendiri. Loh iya kan? Ternyata DNA kita belum kepada doa pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Masih selfish, masih egois. Tuhan berkati supaya aku bisa bayar utang. Wah. Ayo, bagaimana dengan doa kita? Pada saat doa kita ini seperti yang ada di dalam hatinya Tuhan, maka mulai connect. Api itu mulai nyala. Pada waktu kita mulai menyalakan api itu gambaran daripada kehidupan kita yang sedang bergerak di dalam isi hati Tuhan yang kita akan kerjakan dalam hidup ini. Yang kedua, pujian. Pujian itu sebetulnya menuju kepada keintiman. Ya, kalau seorang dipuji, aduh cantik lu kamu, sak gongkong ini nggak pernah kutemui. Yang dipuji aja kadang-kadang sampai gemeter. Karena apa? Ada chemistry di situ. Ya, ada satu hubungan yang khusus. Ya, kalau nggak ada chemistry-nya nggak nyetrum saudara. Tapi hanya oleh karena sekedar copy paste. I love you, I love you. You are the most beautiful. Ya, kalau ada chemistry-nya pasti akan merah pipinya. Ya, kiri dan kanan nggak cuma sebelah saudara. Nah, Allah kita tuh Allah yang melihat hati kita. Karena di dalam pujian itu, ya, itu gambaran daripada kehidupan manusia yang menghampiri Allahnya. Tapi membawa satu syair yang dibawakan hanya oleh karena hafal. Bukan karena hati. Karena kalau keluar dari hati itu pasti beda. Orang yang sedang membangun hubungan yang intim itu akan terlihat. Bukan cuma dari cara berkomunikasi, getaran suaranya, sikapnya dalam berhadapan dengan sang kekasih. Apa yang diutarakan dari mulut itu akan selalu muncul dari hati yang sedang penuh dengan cinta. Dan itu pasti akan terasa. Siapa yang merasakan? Tuhan. Ya. Dan pada waktu keintiman itu dibangun, pada waktu cinta itu mulai diutarakan kepada Allah, saya percaya suatu hari Allah itu
akan memberikan kepada kita satu visi, benih ilahi dari keintiman kita dengan Tuhan. Pasti akan ada hal yang secara pribadi yang harus kita kerjakan. Gak mungkin kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan gak ngomong apa-apa. Suatu hari pasti dia akan ngomong. Bedanya, kita manusia sering begini, aku tak menyendiri. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Tapi kok Tuhan gak ngomong-ngomong ya? Ngomong dong Tuhan. Kalau gak ngomong aku keluar lagi loh. Gitu. Iya. Kita perlu tahu hal yang menjadi bagian kita. Kalau Tuhan mulai bicara, kita mulai menyendiri. Tapi kalau kita menyendiri, Tuhan nggak bicara, kita harus menanti. Tuh mikir lagi kan. Kalau dinanti Tuhan nggak ngomong, kan besok kita bisa menghampiri lagi. Nggak sabaran. Punya pacar di bumi aja kalau nggak sabaran. Mas, cepet teko, enggak teko gitu. Tak pedot loh. Gitu. Nggak bisa saudara. Disinilah kita melihat bagaimana pada waktu kita mendapatkan Tuhan bicara, maka kita harus menyendiri. Persis kalau saudara sedang cool, maka handphonemu bunyi. Krik, krik, krik. Krik, krik, krik. Hanya satu yang bunyinya krik, krik, krik. Sopo? Bejo. Tahu bejo? Pacar. Maka yang terjadi, handphone tadi diangkat, langsung ngomong sama teman-temanku yang lain pakai bahasa Prancis, sekyo. Seperti itu kan? Kenapa? Yang telepon pacar. Sehingga dia ingin bicara sama sang pacar tanpa diketahui sama yang lain-lain. Itu keintiman sedang terjadi. Begitu pula kalau Tuhan itu bicara, kita perlu menyendiri. Tuhan mau apa untuk aku kerjakan. Ini pujian orang yang bisa menyalakan api. Bukan pujian yang basa-basi. Karena banyak sekali pujian di muka bumi ini yang kalau dinaikkan pujiannya, waduh, bahasanya luar biasa indahnya, begitu puitisnya. Tapi kalau nggak pakai hati, ya nggak ada chemistry-nya, nggak ada setrumnya, sehingga lalu begitu saja. Nah, pada waktu hati ini mulai menyatu dan menghampiri Tuhan melalui pujian, saya yakin ya akan ada hal yang bersifat pribadi yang perlu untuk ada dalam kehidupan kita dan kita kerjakan. Dan penyembahan ini adalah gambaran penyerahan total. Kepada siapa? Kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam keintiman yang dibangun tadi. Sehingga Tuhan taruh visi pribadi dalam hidup kita. Itulah yang kita akan kerjakan. Contoh, memberitakan Injil. Itu merupakan perintah dari Tuhan untuk semua orang percaya. Amin. Kalau kita kerjakan, nginjil itu gambaran kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan umat manusia. Tapi berikutnya itu untuk pribadi. Gak semua wanita di sini ya itu tidak tunduk kepada suami. Banyak yang tunduk, apalagi keluarga ilahi GPI Hongkong.
Para istri pasti tunduk semua sama suami. Tapi kalau ada yang sedang gak tunduk, maka Tuhan akan memberikan visi pribadi tunduk, mas suami. Gak bisa berbantah-bantah. Dah, suamiku aja penghasilannya ya gak on off on. Gimana aku harus tunduk? Gak ada tulisannya on dan off. Itu namanya penyembahan kalau Tuhan suruh. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berulang kali terima WA, ya video, takut loh saudara. Untung saya enggak seperti itu dapatnya. Kenapa? Di video itu cowok datang bawa dua gelas teh dan dia duduk sebelah pacarnya dan dia berkata, ini buat kamu, ini buat aku. Siapa yang pernah terima video itu? Oh ada yang angkat tangan. Ceweknya diem, Pak mikir gitu. Terus tanya, kan ini teh kan? Iya. Kenapa ini buat kamu, ini buat aku? Lah ya sama aja mau ditukar-tukar lah. Apakah yang kembali lagi yang punyamu lebih manis, yang punya aku enggak? Ya enggak sama aja. Kepada yang model begitu pun perintahnya kepada para suami yang punya istri istimewa model begini. Kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Gitu. Iya. Untung saya enggak dapat yang begitu, saudara. Nah, itu perintah pribadi, saudara. Berikut. Tuhan juga suruh pada kita mungkin ampuni orang yang bersalah kepada kita. Namanya suruh ngampuni, saudara. Sementara saudara itu sedang gondok-gondik, muangkel, wah, udah rasanya. Tuhan katakan ampuni. Ya. Kalau saudara melakukannya dengan perjuangan ya yang tentunya enggak gampang, itu sumbu kehidupanmu sedang kena api. Sakit memang kalau sumbu dibakar. Tapi waktu itu menyala. Saya percaya kalau ini diganti ya atau ditambah dengan yang berikutnya, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kalau yang menganiaya itu majikan, enggak kasih makan, dicari-cari kesalahannya, dan saudara dapat perintah berkati. Loh, majikan kan lebih kaya. Ya, apa sama Tuhan kita juga ngomong gitu? Tuhan cuma perintah berkati. Beranikah kita memberkatinya? Memberkati majikan itu enggak perlu dengan emas berlian begitu, enggak saudara. Ya, tinggal majikan suka apa? Sukanya tantat. Ya beliin. Kok enak? Ya terserah. Kalau Tuhan yang suruh, kalau saudara lakukan, saudara sedang melakukan penyembahan. Kalau saudara melakukan penyembahan yang disembah itu Allah kita, maka yang terjadi, yang kita sembah itu akan berurusan dengan orang-orang ya yang sedang memperlakukan saudara dan saya. Bagian kita ya berserah sama Tuhan. Maka kalau kita sedang melakukan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan supaya dilihat gembalakulnya, Mbok denger ya, aku sebentar lagi mau memberkati majikanku, walaupun dia menganiaya kamu saksinya ya. Kalau perlu pakai video gitu saudara. Gak perlu saudara, biar Tuhan yang lihat ya.
Pada waktu Allah melihat hati, maka bejana tanah liat yang ada sumbunya tadi disentuhkan dengan api daripada Roh Kudus, barulah pelita itu menyala. Saya mengajak saudara untuk menemukan hal yang baru. Permintaan saya cuma 5 menit. 5 menit untuk kita mengambil bagian di dalam berdoa, memuji, dan menyembah. Minimum sekali. Saya berikan contoh supaya saudara bisa menangkap 5 menit itu seperti apa. Kalau saudara pergi ke pasar, butuh waktu 5 menit nggak? Bisa lebih kan? Sepanjang perjalanan dari rumah ke pasar, saudara kan lebih sering sendiri kan, nggak sama majikan toh? Bisakah berdoa? Bisakah memuji Tuhan? Satu lagu saya coba hitung. Kalau kita naikkan pujian itu, satu lagu itu bisa 4-5 menit. Bayangin kalau kita begitu tutup pintu rumah, cek. Mulai berjalan. Besar kau Tuhan, ku nyanyi besar kau Tuhan. Lihat nanti, baru habis setelah sampai pasar. Tapi kalau hatimu menyatu, benar-benar mengakui kebesaran Tuhan, api itu nyala loh. Saudara sedang bikin potong, katanya. Kalau potong itu sudah semua ramanya taruh, harus mulai dinyalakan apinya, harus ditunggu. Betul ya? Berapa lama? 1 jam. 3 jam. Baik, pertanyaan saya. Dalam menunggu itu apa yang saudara lakukan? Boleh. Saya pun juga bermain HP kok. Pagi bangun itu di samping waktu saya khusus buat Tuhan, saya juga buka HP untuk cari apa? Roti yang akan saya bagi. Saudara ngikut dalam grup yang bergabung dengan saya, pasti akan dapatkan roti tiap pagi. Saya dapat roti banyak, saudara. Grup saya itu teman-teman saya banyak yang berbagi akan roti hidup. Saking banyaknya kalau saya bagi semua kelenger, saudara. Saya pilih mana yang paling tepat, paling baik, yang paling berdampak. Maka saya mulai copy dan share. Ya. Nah, itu merupakan hal yang saya pakai HP supaya melalui HP yang ada dalam hidup saya itu saya pakai untuk memberi dampak kepada setiap orang yang berkomunikasi dengan saya. Dari cerita begini, ayo kita evaluasi ya, akan keberadaan kita. Kita perlu investasi. Yang kita investasikan bukan uang. Yang kita investasikan adalah waktu. Waktu yang kita ada sepanjang 24 jam. Pakai untuk tidur 7-8 jam. Dengan dipotong tadi menjadi tinggal 16, saudara. Maka kita coba bedah menit ke menit. Berapa lama kita pakai waktu tadi untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kalau kita mengambil satu komitmen, aku pakai 5 menit pagi. Siang, ngantar anak, 5 menit lagi. Kalau tadi pagi doa, sekarang mulai memuji. Pada waktu agak siang lagi, jemput anak pulang ke rumah, ada waktu lagi, pakai lagi, itu investasi kita. Dan pada waktu kita melakukan investasi tadi, doa, pujian dan penyembahan itu, kita sedang menyalakan api. Nangkep? Api itu menyala melalui siapa? Saudara dan saya.
naik bis, ada yang pernah naik bis 5 menit turun? Itu salah naik namanya. Nah, kalau saudara sudah naik bis, menuju ke gereja ngapain di bis? Kiri kanan, kulihat banyak. Kenapa kita nggak investasikan waktu itu untuk berdoa, memuji, dan menyembah? Lihat nanti, untuk mikir yang lain-lain, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat itu nggak ada lagi waktu. Karena kita investasinya semua adalah buat Tuhan. Amin. Ini yang namanya perubahan gaya hidup. Yang lihat cuma Allah. Jangan kemudian ditunjuk-tunjukkan sama orang lain. Maka dilihat ada anak di sana, saudara nyanyinya kenceng-kenceng gitu kan. Supaya kelihatan sedang memuji. Tidak perlu. Sekali lagi Allah melihat hati kita. Ya, ini gambaran kehidupan orang yang mengawali perubahan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Satu hari saya membaca dalam salah satu ayat di Perjanjian Baru itu, Rasul Paulus berkata begini, aku mengucap syukur bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Berbahasa roh itu gambaran orang percaya sedang ngomong-ngomong sama bapaknya. Benar ya? Orang percaya yang diberi ya karunia untuk berbahasa roh dipakai untuk berbicara dengan Bapa di sorga dengan bahasa yang rahasia. Kalau saudara nggak tahu ini, ikut kom. Saudara akan mendapatkan penjelasan tentang hal ini. Waktu kita berbicara dengan bahasa yang rahasia, itu menggambarkan kita sedang curhat sama Tuhan. Kita sedang menyampaikan sesuatu yang sedang ada dalam hati kita. Tuhan, aku sedang berdoa untuk suamiku, kok yang gak bertobat. Temui Tuhan secara pribadi. Hanya Engkau yang mampu pakai bahasa roh. Kadang-kadang orang tuh saking begitu penuhnya yang ada dalam hati ini sampai gak bisa ngomong. Pernah ngalami gitu? Ada berapa banyak yang sudah berbahasa roh? Yang belum. Yang belum gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia ngerti kok Tuhan. Tapi doa kita, itu doanya orang yang memang dekat dengan hatinya Tuhan. Sudah gak lagi bikin daftar list A, B, C, D sampai Z. Nah, itulah hal yang mana Paulus menginvestasikan waktunya untuk berbahasa roh lebih daripada semua yang ada. Sekarang kita coba temukan. Sederhana kalau mau ngitung, pagi jam 7, saudara bangun saya nggak tahu jam berapa ya. Pokoknya mata melek sampai mata tertutup lagi, coba nanti dihitung berapa menit. Untuk masak sekian menit, ke belanja ke pasar sekian menit, untuk ngomong-ngomong sharing firman segini. Lihat, saudara akan terkejut. Mungkin akan ada yang nulisnya, investasi waktuku banyak untuk bengang-bengong. Sayang kan? Ya, atau cuma main sosmed. Saya paling takut itu kalau buka Facebook. Karena kalau sudah dibuka, itu digeser sedikit sudah lain gambarnya. Geser lagi, lain ceritanya. Lama-lama jalan saya, akhirnya kebelasuk kemana nih saya. Ya, saya punya tapi saya nggak aktif. Bahkan pada waktu ada acara, ya dikasih selamat ulang tahun aja, itu pun juga saya mau jawab bingung, habis nggak ngerti kan reply-nya di mana. Tapi kalau reply semua sambung lagi. Terus lama-lama nggak kerja ini saya. Nah, mari temukan investasi kita di mana, baru kita bisa
menata ulang kembali. Yang mana yang kita bisa lakukan untuk menyalakan api doa, pujian, dan penyembahan buat kemuliaan Tuhan. Bayangin kalau sehari 24 jam dan kita mengulang dan mengulang. Cuma ngulangnya dari 5 menit, saudara. Kalau saudara lama-lama 1 jam nggak mungkin. Saya tahu nggak mungkin. 1 jam udah sampai rumah majikan sudah menunggu, sudah ngajak ngomong. Nggak bisa. Tetapi dalam kondisi demikian ini, kita sedang menata akan kegiatan kita, investasi kita akan waktu untuk kita memiliki gaya hidup sebagai keluarga ilahi untuk menyalakan api doa, pujian, dan penyembahan di seluruh distrik yang ada di Hong Kong. Dan itu akan membuat Tuhan berkenan dan Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, siapakah dia? Saudara, waktu Tuhan hadir, dia sebagai Yehova Jireh. Maka segala kebutuhanmu pasti Tuhan lihat. Dan Tuhan akan menyediakan. Yehova Syama, Tuhan itu Allah Maha Hadir. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dia pasti campur tangan untuk menyelesaikan setiap tantangan kita. Saudara, kalau kita dibilang mengakui dia sebagai Yehova Roi, gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Yehova atau El Shaddai, Allah yang selalu menyertai, sedang khawatir, cemas, gelisah. Tapi nyanyi El Shaddai. Disitulah kita menemukan kehadiran Allah dengan predikatnya akan memberkati setiap kita. El Gibor, Allah yang gagah perkasa. Maka itulah yang akan kita alami. Dan kita akan menjadi murid dan juga memuridkan. Sampai setiap orang akan dijangkau buat Tuhan. Mengalami pertemuan yang otentik dengan Tuhan. Saya rindu mengajak saudara untuk menikmati akan lawatan Tuhan pada saat ini. Yang saya ajak adalah melalui pujian. Kalau saudara sudah pernah dan bisa hafal, tutup mata. Kalau saudara bisa tapi belum hafal, saudara boleh nanti ngikutin di LCD, tapi fokus. Saya diberkati dengan pujian-pujian yang tertentu. Apa artinya berkat itu? Berkat itu bukan senantiasa menjawab akan doa saja, tapi juga meluruskan apa yang sesungguhnya sedang keluar dari jalur dalam hidup saya. Sehingga pada waktu saya mendapatkan pujian itu menempelak, menegur akan kehidupan doa dan pujian saya. Saya ngerti itu karena Tuhan sayang sama saya. Pagi biasanya saya bangun dan saya suka buka YouTube dan kemudian dengerin lagu-lagu. Lagu ini muncul. Pada waktu lagu ini saya ikuti, betul memang saya bangun pagi cari Tuhan itu menggambarkan bahwa saya pun rindu akan hadirat Tuhan. Tapi waktu syairnya dinaikkan sebagai pujian, saya ngerti kerinduan saya sama Tuhan itu belum seperti pujian itu. Sehingga pada waktu pujian itu mulai dilantunkan oleh seorang pelayan, ya worship leader, apa yang terjadi? Saya diberkati sangat. Karena hati saya menyatu dengan pujian dan berkata, Tuhan aku minta supaya aku juga bisa seperti itu. Saya minta untuk WL mendampingi naikkan pujian ini. Dan saat saudara mulai merasakan berkat Tuhan mulai turun,
maka kita rindukan lawatan Tuhan, mengubah pola hidup kita, gaya hidup kita, sehingga kita menginvestasikan waktu kita yang ada lebih banyak lagi untuk hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan yang akan menyalakan api itu di seluruh distrik yang ada. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin, amin. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara yang rindu untuk menginvestasikan waktumu melalui doa, pujian, dan penyembahan yang akan menyalakan api di seluruh distrik, mari saudara boleh dengan perlahan bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu,
pakai aku.